Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan seraya mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Dan pada kesempatan ini para pemirsa dan penonton dari podcast Lajismu Menjo, ini udah kita beri nama untuk Lajismu kita, Lajismu Menjo untuk media podcastnya. Dan kita kehadiran tamu kembali dalam kesempatan yang berbahagia ini, di mana masih dalam rangkaian pembicaraan dialog tentang musyawarah cabang, dan kita langsung mengundang salah seorang dari ketua panitia pelaksana musyawarah cabang ketiga Medan Johor, pimpinan cabang Muhammadiyah Medan Johor. Di sini sudah ada Pak Arianto. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Formal kali jadi panggil Bapak. Gila, abang aja lah. Lanjut. Ya. Jadi Bang Arianto, kita kemarin sudah membahas tentang muscap juga. Ada Panli kita undang, ada juga tadi malam Pak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang menyampaikan pidato jelang muscap Muhammadiyah cabang Medan Johor. Dan kali ini kita berkesempatan, terima kasih abang bisa hadir kemari untuk menyampaikan beberapa persiapan yang mungkin kita harus tahu seperti apa kegiatan itu nantinya dan siapa saja yang boleh hadir, dan kemudian kalaupun kita hadir di situ sebagai apa, perannya seperti apa, mungkin nanti bisa kita gali lebih jauh. Nah, kira-kira Bang, apa yang sudah dilakukan panitia sampai sejauh hari ini? Baik, terima kasih Bang Andi. Mungkin sebelum kita lebih jauh membahas terkait panitia ya Bang ya. Mungkin perlu kita refresh kembali bahwa sebenarnya musyawarah cabang ini merupakan kegiatan yang bersifat rutinitas ya, di mana setiap pergantian periode kepemimpinan itu akan ada event, akan ada acara permusyawaratan di tingkat cabang, musyawarah cabang per 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Tapi ini agak istimewa karena 7 tahun ini kan, karena COVID ya. Siap. Jadi kalau boleh kita buat sebuah pembagian lah gitu ya, seperti boleh dibilang job desk lah gitu, bahwa sebenarnya pada acara kita di Muscap Medan Johor ini kan pertama kan itu pimpinan cabang Medan Johor itu sendiri. Jadi di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu memang acara musyawarah cabang itu menjadi tanggung jawab secara penuh itu pimpinan cabang. Jadi rangkaian acara dari persiapan sampai dengan akhir pemilihan itu secara umum itu menjadi tanggung jawab pimpinan cabang Medan Johor. Namun demikian di dalam pelaksanaannya itu pimpinan cabang kan boleh dikatakan ya perlu ada tim lah untuk bisa membantu kerja-kerja sampai suksesnya acara muscap kan gitu ya Bang ya. Nah, jadi pimpinan cabang itu membuat dua kepanitiaan. Yang pertama adalah Panlih, yaitu panitia pemilihan itu oleh Bang Tuah ya sebagai ketua panlihnya, dan panitia pelaksana itu saya diamanahkan sebagai panitia pelaksana acara muscap PCM. Itulah dia Bang. Jadi untuk penyelenggaraan itu dipercayakan kepada panitia pelaksana. Tapi untuk prosesi pemilihan calon sampai dengan verifikasi calon dari pimpinan itu dipercayakan kepada panitia pemilihan. Kira-kira begitu ya Bang ya? Iya, seperti itu. Jadi untuk forumnya tadi, kira-kira di dalam forum apakah panitia pelaksana ini dia kategorinya sebagai apa? Apakah dia sebagai peserta kah? Apa dia sebagai anggota atau dia sebagai fasilitator? Sehingga ada beberapa panitia yang ada di sana itu dia perannya sampai sejauh mana di dalam forum musyawarah itu? Iya, jadi sebenarnya Bang, kita di dalam panlih itu sendiri dan di dalam panitia pelaksana itu sendiri, kita ada juga merupakan anggota di dalam muscap kan, yang dia itu berhak untuk memilih. Dan ada juga memang dia itu tidak peserta gitu, mungkin hanya sebagai
anggota, ada peninjau atau apa ya, yang dia itu bisa hak suara tapi mungkin tidak ada, bisa hak bicara tapi tidak ada hak suara kan gitu. Mungkin ada beberapa di dalam kepanitiaan Panli maupun di dalam panitia pelaksana ada yang seperti itu. Tetapi secara job desk Bang, itu kan Panli itu kan sebetulnya tim yang mempersiapkan secara administrasi itu seleksi bakal calon. Mungkin ya kalau di kita apa ya, KPU lah ya. KPU lah Iya. kalau di negara mungkin Iya. miniaturnya KPU. Panli ini sebagai miniatur dari KPU lah. Iya, mungkin seperti itulah. Jadi mulai dari seleksi berkas pencalonan, kemudian nanti akan diverifikasi layak tidak layaknya berkas itu sesuai dengan tatip yang kita sepakati, kan gitu kan. Nah, sampai nanti akhirnya Panli akan memberikan list daftar ketika di Muspim Cap Pramuscap gitu kan. Nah, kemudian mungkin kalaupun ada pengurangan seleksi dari berapa ke 21, kemudian setelah 21 nanti kita memilih 7 di dalam muscap. Nah, rangkaian kegiatan itu semuanya menjadi job desk-nya Panli. Iya, jadi Panli memang bekerja untuk hal seperti itu. Untuk tempat kemarin kan masih belum fix di mana mau dilakukan, tapi untuk tuan rumah itu sudah pasti dari Ranting Marendal kalau sudah ditetapkan dalam Muspim Cap. Nah, kemudian untuk tempatnya panitia pelaksana sudah memastikan di Marendal atau ada tempat lain atau di masjid lain atau di sekolah atau di mana kira-kira? Nah, oke Bang. Nah, jadi tadi terkait kita sebagai panitia pelaksana, job desk kita itu adalah bagaimana acara musyawarah cabang itu berjalan dengan sukses. Mulai dari hari H pembukaan sampai dengan penutupan, semua rangkaian di hari H itu kitalah sebagai fasilitator untuk menyiapkan itu, bagaimana acara muscap itu berjalan sukses. Peserta itu juga kita usahakan untuk nyaman di dalam permusyawaratan. Nah, kita sudah rapat panitia, jadi kita berterima kasih kepada Ranting Marendal yang telah bersedia menjadi tuan rumah dengan segala keterbatasannya, tetapi mereka cukup antusias menjadi tuan rumah. Itu menjadi apresiasi yang oke lah untuk kita cabang. Nah, tadi malam kita juga sudah rapat dengan panitia untuk memfinalkan tempat. Jadi ada beberapa opsi tempat, namun terakhir kita sudah putuskan final acara itu di halaman Masjid Taqwa Marendal. Ya, disitulah acara kita sudah fix tanggalnya 23 Juli ya. Iya, 23 Juli hari Ahad gitu ya. Baik, mungkin saya kira untuk persiapan dari hari ke hari ini masih ada sisa waktu kita sampai tanggal 23, barangkali ada seminggu lebih kali ya. 10 hari lagi lah. 10 hari lah ya. Kurang. Nah, kira-kira apa yang mungkin bisa kita tahu dari panitia pelaksana mempersiapkan dalam tempo hari yang 10 ini, yang mau dilakukan apa nih Bang? Kita sudah detailkan apa yang harus kita persiapkan di dalam kepanitiaan, mulai dari persiapan tempat dengan kita sewa tenda beserta akses lorisnya, beserta sound dan perlengkapannya. Kemudian kita sudah membahas tentang bagaimana konsumsi dan kopi breaknya sampai dengan selesai. Kemudian kita juga membahas tentang penanggung jawab untuk parkir dan keamanan. Gitu. Jadi semua hal terkait itu kita sudah bicarakan secara detail, juga termasuk mungkin detail berapa budgeting yang harus kita siapkan untuk suksesnya acara muscap ini. Kita sudah bahas itu. Nah, itu tadi masalah budgeting ini yang mungkin kita juga ya paling tidak perlulah sedikit ada bocoran dari panitia bahwa ini kan pasti punya anggaran ataupun punya biaya yang harus dikeluarkan. Nah, berbeda dengan Panli barangkali. Kalau Panli dia hanya melaksanakan verifikasi sebagai panitia pemilihan, tetapi dia tidak memikirkan bagaimana pelaksanaan ini dananya dari mana, kan begitu. Nah, kalau di panitia pelaksana ini kan dipikirkan semua, karena akan terjadi kos-kos yang memang wajib dikeluarkan. Kira-kira dari mana nih Bang yang sudah dicanangkan untuk sumber dana yang mensukseskan kegiatan ini? Di dalam rapat panitia tadi malam di Ranting Marendal,
kita panitia sudah sepakat bahwa acara ini kita usahakan secara optimal sukses ya, dengan baik gitu. Yang kedua, untuk kepanitiaan ini kita tidak membuat atau menyebar proposal. Kita tidak menyebar proposal, dan kita juga tidak membuat list di dalam WA group, enggak. Jadi kita panitia sendiri ada beberapa yang akan kita dekati untuk bisa mensupport acara ini. Jadi sifatnya pada personal, ada beberapa yang akan kita lakukan pendekatan untuk bisa mensupport kegiatan kita gitu. Jadi sifatnya jadi tidak swadaya dari jemaah juga, cuman dari dari belakang layar lah kali ya. Iya, kita tidak bentuk dalam bentuk proposal kertas, dan kita tidak buat dalam bentuk list di grup, tetapi panitia akan bekerja ya abang bilang yang mungkin inilah swadaya dari kita untuk kita lah ya gitu. Dan untuk SWP sama SWO kan ada sumbangan wajib peserta, ada sumbangan wajib organisasi. Ini kira-kira salah satu sumber untuk panitia pelaksana apa tidak, Pak? SWP itu untuk pimpinan cabang. Jadi SWO dengan SWP itu tidak untuk panitia pelaksana. Oh gitu ya? Iya, jadi itu untuk pimpinan cabang, dan pimpinan cabang lah itu akan memplot itu dan itu kemana. Karena kan pimpinan cabang itu kan mempersiapkan laporan pertanggungjawaban, dan itu tidak sedikit. Kemudian mungkin panli. Tapi memang muaranya untuk ke Muscap juga. Ke Muscap, tetapi lebih ke cabang dalam arti persiapan untuk laporan pertanggungjawaban, kemudian persiapan dokumen-dokumen panitia pemilihan sampai dengan selesai. Nah, untuk kepanitiaan sendiri kita tidak dari SWO SWP lah sepertinya, karena SWO SWP juga tidak banyak ya, sedikit lah, kita kan 5 ranting berapa gitu ya. Jadi mungkin berbagilah, kita panitia akan berusaha secara swadaya untuk mencari dana-dana di luar SWP SWO itu dia Bang. Itu insya Allah Bang. Insya Allah. Saya yakin dengan kapasitas Bang Arianto, insya Allah ini betul-betul dibantu Allah ini. Insya Allah. Karena sudah kita lihat dalam kegiatan milad kemarin, beliau juga ketuanya, dan insya Allah di situ juga kita lihat ya sukses insya Allah acaranya, dan mudah-mudahan kita berharap ini kesuksesan kembali yang bisa kita raih untuk tetap berkarya dan beramal di dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Demikian barangkali itu saja Bang Anton. Terima kasih banyak kehadirannya untuk berbagi informasi dengan kita dan para penonton yang ada di rumah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan yang lebih baik lagi, dan yang pasti acara Muscap tanggal 23 hari Ahad itu sudah diputuskan dilaksanakan di halaman Masjid Taqwa Marendal. Jadi kita kalau mau jadi penggembira nanti silakan hadir, karena itu terbuka untuk umum, untuk pembukaan kan Bang. Iya. Nah, kemudian juga nanti pada prosesi prosesi musyawarah ya silakan juga kalau di situ, tapi tidak boleh mempunyai hak bicara dan tidak boleh memiliki hak bersuara. Iya, tetapi untuk itu ada list lah siapa saja yang bisa masuk di forum. Iya, artinya tidak sembarangan. Tidak sembarangan juga, karena kita bukan pengajian umum ya kan, tapi kita memang memilih permusyawaratan untuk memilih calon-calon pemimpin terbaik masa akan datang. Terima kasih Bang Anto sekali lagi, mudah-mudahan sukses. Insyaallah. Dan pemirsa, sampai di sini dulu dialog podcast kita di media Lajis Momenjo, mudah-mudahan dapat manfaat. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.